Seorang jutawan pulang tanpa pemberitahuan dan membeku ketika melihat pembantunya melakukan hal ini kepada putranya. Lantai marmer bergema di bawah sepatunya saat Leonard melangkah masuk pintu depan lebih awal dari yang diduga. Jutawan berkulit hitam berusia 37 tahun itu, berpakaian rapi dengan setelan jas putih salju dan dasi biru muda, telah berencana untuk mengejutkan stafnya dan menghabiskan waktu tenang bersama putra bayinya, Zion. Pertemuannya di Dubai dipersingkat, dan untuk pertama kalinya ia mendambakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang hangat. Ia tidak mengumumkan kedatangannya. Ia lebih suka seperti itu. Ia merasakan rumah itu bernapas secara alami tanpa kehadirannya yang membayangi. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang dilihatnya ketika ia berjalan melewati lorong dan berbelok ke dapur. Di sanalah dia, Clara, pembantu baru. Seorang wanita kulit putih berusia akhir 20-an, mengenakan seragam lavender pucatnya, lengan baju digulung, rambut disanggul berantakan namun rapi. Wajahnya tenang namun fokus, tangannya hati-hati dan mantap. Matahari pagi masuk melalui jendela besar, menyelimuti dirinya dan wastafel dalam cahaya kemasan lembut. Di wastafel dapur, Zion terbaring empuk di bak mandi bayi plastik besar. Jantung Leonard berdebar kencang. Bayi mungil berkulit hitam itu, yang usianya hampir 8 bulan, terkikik pelan saat Clara menuangkan air hangat ke perutnya, menggunakan tangannya yang lain untuk menopang kepala mungilnya. Air memercik pelan dari tepi bas saat ia mengatur aliran air dari keran, mengujinya di pergelangan tangannya seolah telah melakukannya 100 kali. Mata Leonard terbelalak dan napasnya tercekat di tenggorokan. Apa yang sedang ia lakukan? Dan yang lebih penting, mengapa instingnya berkobar? Itu putranya. Ia tidak pernah mengizinkan ini. Tidak seorang pun menyentuh Zion kecuali pengasuh pribadinya. Rosland sedang bertugas. Rosland seharusnya sedang tidak bertugas hari ini. Ya, tapi Clara, seorang pembantu, masih tanpa disadari, Leonard melangkah maju, amarahnya memuncak, tetapi keheningan yang aneh menahannya. Zion tidak hanya aman, ia juga tersenyum. Clara dengan lembut mencelupkan kain lembut ke dalam air, menyenandungkan lagu pengantar tidur yang lembut, yang biasa dinyanyikan mendiang istri Leonard. Sebuah lagu yang sudah bertahun-tahun tak didengarnya. Ia menepuk pelan hidung Zion dengan kain basah, dan bayinya memekik kegirangan. Leonard tetap terpaku di ambang pintu. Kenangan tentang istrinya berkelebat di depan matanya. Tawanya, aroma tubuhnya, cara ia memandikan Zion begitu saja, menyanyikan melodi yang sama. Bukan hanya Clara yang memandikan putranya, melainkan cara Clara memandikan putranya. Lembut, keibuan, protektif. Tapi siapakah Clara sebenarnya? Leonard hampir tidak ingat pernah mempekerjakannya. Clara datang melalui agen beberapa minggu yang lalu, pengganti mendadak setelah pembantu sebelumnya mengundurkan diri. Ia hanya bertemu Clara sekilas. Ya, ia bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Clara mengangkat Zion dengan lembut dari air, mendekap tubuh mungilnya yang basah kuyup dengan handuk lembut. Ia mendekatkan Zion, mencium puncak kepalanya yang keriting, membisikkan sesuatu yang hanya Zion bisa dengar. Bayi itu bersandar di bahunya, tenang, matanya berkedip-kedip. Tangan Leonard mengepal. Akhirnya ia melangkah maju. Apa yang kau lakukan? Clara berbalik, wajahnya pucat pasi. Ia tidak memperhatikannya. Suaranya bergetar. Tuan, aku bisa menjelaskannya. Di mana Rosalind? Tanya Leonard, suaranya tajam. Dia masih cuti. Kupikir kau seharusnya baru kembali hari Jumat. Ternyata tidak. Tapi disinilah aku, dan kau memandikan anakku di wastafel dapur seolah kau anaknya. Ia memotong, gemetar. Dia demam tadi malam. Ringan, tapi dia tak kunjung berhenti menangis. Termometernya hilang, dan aku tak mau menunggu. Dia sudah tenang dengan air hangat terakhir kali, jadi aku mencoba. Aku akan memberitahumu. Mulut Leonard terbuka, tapi tak ada yang keluar. Demam? Kenapa dia tak diberitahu? Ia melirik Zion, yang kini terbungkus erat, berbisik lembut di bahu Clara. Tak ada tanda-tanda kesusahan, tak ada rasa tak nyaman, hanya rasa percaya. Namun, amarah dan kebingungan masih berkecamuk dalam dirinya. Aku yang bayar untuk perawatan terbaik, katanya, turunkan sekarang. Aku punya perawat siaga. Kau pembantu. Kau yang mengepel lantai dan memoles furnitur.
Kau jangan pernah menyentuh anakku. Mata Clara berkaca-kaca. Aku tidak bermaksud jahat. Sumpah, aku hanya melihat keringatnya. Tidak ada orang lain di sini. Aku tidak bisa mengabaikannya. Leonard menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri. Taruh dia di tempat tidurnya, lalu kemasi barang-barangmu. Bibirnya terbuka. Tuan, kau memecatku? Aku tidak mengulanginya. Kata-kata itu terasa berat di udara. Clara menatapnya, tertegun, membeku seperti boneka porselen yang akan hancur. Lalu diam-diam ia mengangguk dan berjalan pergi, memeluk Zion erat seolah-olah itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Dan Leonard, ia berdiri di sana, tangan di atas meja, jantungnya berdebar lebih kencang daripada tetesan air keran. Sesuatu di dalam dirinya bergeser, tetapi ia belum tahu apa. Belum. Leonard duduk di ruang kerjanya, masih mencengkeram tepi mejanya yang mengilap. Rumah itu kini sunyi, terlalu sunyi. Keheningan yang merasuk ke tulang dan membuatmu mempertanyakan penilaianmu sendiri. Seharusnya ia merasa lega, memegang kendali. Lagi pula, ia telah mengambil alih, memecat seorang pembantu yang melewati batas. Namun ada sesuatu dalam suara Clara yang bergetar. Caranya menggendong Zion dengan begitu lembut yang mencabik hati nuraninya. Ia membuka aplikasi monitor bayi di ponselnya. Zion tertidur di boksnya, pipinya memerah, namun damai. Keringat dingin mengucur di pelipis Leonard saat ia memutar ulang kata-kata Clara dalam benaknya. Demam, tak ada orang lain di sini. Aku tak bisa mengabaikannya. Dadanya sesak, ia bahkan tak tahu putranya sakit. Seharusnya ia tahu. Sementara itu, di lantai atas, Clara berdiri di kamar tamu. Kopernya setengah tertutup. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Seragam lavendernya kini kusut. Tangannya gemetar. Ia melipat pakaian terakhirnya dan meletakkan sebuah foto kecil di atasnya sebelum menutup kotak itu. Sebuah foto usang. Adik laki-lakinya, Elijah, di kursi roda, menyeringai padanya. Ia meninggal 3 tahun lalu. Clara telah merawatnya sepanjang usia 20-an. Putus sekolah perawat ketika beasiswanya gagal dan orang tua mereka meninggal secara tak terduga. Ia menderita epilepsi. Dan di saat-saat terburuknya, Clara biasa menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama untuknya, seperti yang ia lakukan untuk Zion. Ia tidak pernah memberitahu siapapun. Mengapa ia harus melakukannya? Ia adalah pelayan. Orang-orang tidak bertanya kepada pelayan tentang rasa sakit mereka. Sebuah ketukan pelan memecah keheningan. Clara berbalik. Itu bukan Leonard. Itu kepala pelayan, Harold. Pak Leonard bilang untuk memberitahumu, pembayaran dan referensimu akan diantar malam ini, katanya formal. Dia memintamu pergi sebelum matahari terbenam. Dia mengangguk, tenggorokannya tercekat. Mengerti. Dia mengangkat tasnya, melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Lalu suara samar menghentikannya, sebuah rengekan. Zion, dia tahu tangisan itu. Itu bukan tangisan laparnya yang biasa. Itu tangisan tadi malam. Demamnya naik lagi. Clara ragu-ragu. Dia tidak punya hak lagi, tetapi kakinya bergerak sebelum dia bisa berpikir. Dia bergegas ke kamar bayi. Zion sedikit menggeliat, keringat membasahi dahinya. Napasnya pendek. Dia tersentak dan meraih ke dalam boks bayi. Instingnya muncul. Dia meletakkan tangannya yang dingin di kepala Zion. Tidak, sayang. Itu kembali. Menjauhlah darinya. Suara di belakangnya membuatnya membeku. Leonard berdiri di ambang pintu, lengan disilangkan, wajahnya tak terbaca. Dia tidak baik-baik saja, katanya, tanpa menatapnya. Demamnya lebih tinggi dari sebelumnya. Aku akan memanggil dokter. Tak ada waktu, Leonard. Ia mengerjap mendengar namanya terucap di bibir Clara. Clara belum pernah mengucapkannya sebelumnya. Lanjutnya, ia dehidrasi. Napasnya sesak. Kurasa itu infeksi. Mungkin infeksi pernapasan. Kalau kau menunggu, ia bisa kejang. Leonard melangkah maju, kini jelas khawatir. Bagaimana kau tahu semua itu? Clara akhirnya menoleh padanya, matanya merah. Karena aku pernah melihatnya sebelumnya dengan kakakku. Diam, tambahnya. Kau tak kenal aku, Pak. Tapi aku dulu kuliah keperawatan anak. Aku putus kuliah ketika kakakku membutuhkan perawatan penuh waktu. Aku kehilangannya.
Aku bersumpah tak akan pernah membiarkan anak lain menderita seandainya aku bisa menghindarinya. Leonard menatapnya. Zion merengek lagi. Tanpa sepatah kata pun, Leonard mengangkat putranya dan menyerahkannya dengan lembut kepada Clara. Lakukan apa yang harus kau lakukan, bisiknya. Clara tidak menunggu. Ia meletakkan kain dingin di bawah lengan Zion, membetulkan posisinya, dan memberinya tetes-tetes kecil larutan elektrolit yang dibawanya dari dapur. Gerakannya tenang, klinis, mantap, dan Zion perlahan mulai tenang. Saat dokter tiba, suhu tubuh Zion sudah sedikit turun. Dokter memastikan tindakan cepat Clara telah membuat perbedaan besar. Beberapa menit lagi, bayinya mungkin mengalami kejang demam. Leonard terdiam cukup lama. Ia hanya memperhatikan Clara duduk di samping tempat tidur bayi Zion, mengusap rambut ikalnya dengan lembut. Setelah dokter pergi, Leonard kembali ke kamar bayi. Clara berdiri hendak pergi, mengira momen penebusannya telah berakhir. Namun Leonard menghentikannya dengan satu kalimat. Jangan pergi. Ia berbalik, tertegun. Maaf, tambahnya lebih lembut kali ini. Aku menghakimimu tanpa bertanya, tanpa tahu. Aku takut, tapi kau telah menyelamatkan putraku. Mata Clara kembali berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam. Rosalind akan segera pensiun. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang peduli, bukan hanya sekadar bekerja. Ia menatapnya bingung. Maksudmu sebagai? Bukan sebagai pembantu. Tidak lagi. Aku ingin kau menjadi pengasuh penuh waktu Zion. Dan jika kau mau, aku akan mensponsorimu untuk menyelesaikan gelar keperawatanmu. Bibir Clara terbuka, tak bisa berkata-kata. Leonard tersenyum lembut. Aku sudah melihat bagaimana Zion memandangmu. Kau sudah seperti keluarga baginya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia mengangkat bahu. Kalau begitu jangan. Katakan saja kau akan tinggal. Clara mencengkeram tepi tempat tidur bayi dan akhirnya mengangguk. Air matanya kini mengalir deras. Sejak hari itu, dinamika berubah. Clara bukan hanya seorang karyawan. Ia menjadi pilar di dunia Zion. Ia menyelesaikan gelarnya di bidang perawatan anak dengan Leonard bersorak saat wisudanya. Zion tumbuh lebih sehat, lebih bahagia, dan selalu meraihnya sebelum orang lain. Dan Leonard, ia juga tumbuh sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria. Dalam kekuatan Clara yang tenang, ia menemukan kesempatan kedua, bukan hanya untuk putranya, tetapi mungkin pada waktunya untuk sesuatu yang lebih. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa beri jempol dan klik tombol berlangganan untuk kisah-kisah yang lebih emosional, dramatis, dan tak terduga. Dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menontonnya. Kami senang mendengar kabar dari Anda semua. Sampai jumpa lagi, tetaplah baik, tetaplah ingin tahu, dan teruslah menonton.